Polda Jawa Barat selaku termohon membacakan jawabannya atas gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut dalil Polda Jawa Barat yang disampaikan di persidangan melantur. Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan kembali digelar pada hari ini. Agenda sidang pagi tadi adalah pembacaan jawaban dari Polda Jawa Barat atas surat permohonan dari Peggy Setiawan. Dalam jawaban tersebut, Polda Jabar menolak dalil yang disampaikan oleh tim Peggy Setiawan dalam surat permohonan. Polda Jabar meyakini penetapan Peggy sebagai tersangka sudah berdasarkan dan telah memenuhi barang bukti yang cukup dan sah. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, menyebut jawaban Polda Jabar yang disampaikan di persidangan melantur. Yang telah diamankan pada bulan Agustus. Mereka seharusnya melengkapi alat bukti itu apa yang disangkakan. Matinya Eki kan apa? Karena benda tumpul, seharusnya ada benda tumpul dicari. Ada nggak sidik jarinya Peggy Setiawan? Itu baru saya bilang good. Dan mereka sangat tidak profesional. Saya berani mengatakan tidak profesional. Katanya waktu dia habis dari dibunuh itu kan dipeluk katanya sama Peggy Perong. Otomatis kan di baju itu ada darahnya ini, ada darahnya si Peggy, si Eki atau si Pina. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kali ini, agenda sidang adalah replik yang dibacakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Cara mendapatkan alat bukti tersebut unprocedural. Sidang replik pra-peradilan Peggy Setiawan dimulai pada pukul 14 Selasa siang di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan memberikan tanggapan atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat. Sebelumnya, tim kuasa hukum sempat menilai dalil yang disampaikan Polda Jawa Barat dalam sidang melantur. Dengan demikian menjadi tidak jelas kapan gelar perkara tersebut terjadi. 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan beralasan hukum bahwa penetapan tersangka yang menjadi objek pra-peradilan perkara akut tidak sah karena tidak didukung oleh dua alat bukti yang cukup dan cara mendapatkan alat bukti tersebut unprocedural. Tim kuasa hukum juga menganggap penangkapan yang dilakukan terhadap Peggy tidak sesuai dengan prosedur. Pasalnya, tidak ada satupun alat bukti yang menguatkan bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuh Vina dan Eki. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim hukum Polda Jawa Barat membeberkan berbagai bukti untuk menegaskan hasil penyidikan Eki Vina yang berujung menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Polda Jawa Barat yakin bukti yang disampaikan akan membuat hakim mengetahui dengan jelas proses dan prosedur penyidikan sudah sesuai aturan. Tim Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat membacakan tanggapan atas gugatan tim penasihat hukum Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan yang dimulai sejak pukul 9 Selasa pagi. Ada 3 poin utama yang dibacakan, sekaligus jadi bantahan atas gugatan tim penasihat hukum Peggy Setiawan. Poin utama adalah prosedur penetapan tersangka, penangkapan, serta proses penyidikan telah sesuai aturan dan diawasi langsung oleh Ditpropam Polri, Kompolnas, hingga Kapolda Jabar. Selain itu, Polda Jabar juga mengungkapkan banyaknya ketidaksesuaian kesaksian dari Peggy Setiawan dengan keterangan para saksi. Bahwasanya tadi sudah disampaikan replik dari pemohon, ada beberapa hal yang disampaikan terus kita jawab juga dan kita menolak secara keseluruhan dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon. Itu aja. Nah, kita besok agendanya yaitu pembuktian, menghadirkan saksi-saksi dari pihak pemohon maupun termohon. Kalau yang dari pemohon itu ada 5 kalau nggak salah ya, sama 1 saksi ahli. Kalau yang dari kita 1 saja. Karena saksi-saksi itu yang kita sudah sampaikan di dalam jawaban semuanya, begitu. Semua bukti, kesaksian hingga petunjuk yang berhasil dikumpulkan penyidik mengarah pada sosok Peggy Setiawan, sekaligus menepis informasi berbeda yang beredar di media sosial. Praktisi hukum Rasman Nasution menduga ada kepentingan lain di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Rasman mengatakan kasus Vina dan Eki mendiskreditkan institusi Polri. Bahkan Rasman menduga adanya operasi senyap untuk mengganti Kapolri. Berikut potongan dialog Aiman Wicaksono dalam program Rakyat Bersuara. Kan ya tadi, saya mau konfirmasi dulu. Maksudnya iya, apa? Saya 2 minggu lalu sudah sebut
kok kelihatannya ada operasi senyap, ingin mendongkel. Dugaan saya nih, Pak Kapolri, sabarlah. Sebentar. Ada waktunya nanti untuk berganti sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan. Operasi senyap. Menurut saya begitu. Karena ini sebenarnya kasusnya sederhana tapi dibuat ribet. Kejar sana, kejar sini, kemudian ini maaf ya Bang Rulia. Ini baru pertama kali diungkapkan kalau ini. sempat. Operasi senyap dugaannya itu Anda Dugaan katakan. saya begitu. Karena begini, karena sampai DPN Pradi turun tangan. Dan saya masih ingat pernyataan Bang Otto, abang saya ini, senior saya, bahwa beliau itu kelihatannya seperti sangat yakin bahwa 8 orang ini bukan pelaku yang sesungguhnya. Itu yang saya dengar kalimatnya. Lalu kemudian satu yang saya diingatkan oleh teman kita, bahwa setahu saya kalau mereka sudah mengajukan gerasi 8 orang loh Bang, 2020 ditolak Bang. Kalau mengajukan PK, kan dia mengakui perbuatannya. Terus apa yang mau di-PK-kan Bang? Begini, Ini akan menjadi multitafsir. Ini harus dijawab dulu nih, operasi senyap. Iya. Dugaannya Pradi gitu Anda Karena katakan. ada satu pengacara. Sebentar, dugaannya Pradi. Anda mengatakan itu? No. Saya melihat ada satu oknum juga si pengacara yang selalu mencurigai bahwa polisi tidak kerja keras, minta presiden buat TPF dan lain-lain. Kemudian ada bicara beberapa petinggi. Cuma salah satunya, saya heran, Bang Otto kok sampai sejauh ini ya bicara tentang kasus ini. Ditambah lagi misalnya, saya lihat Pak Deddy Mulyadi, yang dia anggota DPR. Kan bisa bicara dengan Kapolri, bisa bicara dengan Kapolda. Dulu waktu jadi Bupati Purwakarta nggak seperti ini, luar biasanya dia. Iya, bukan bupati dia Kak. Bupati 2 periode Kak, sekarang istrinya Kak. Cuma dia udah bercerai, itu aja. Nah lalu sekarang saya lihat luar biasa ngurus kasus ini. Apakah begini diurusnya dulu rakyat Purwakarta? Seperti ini hebohnya sampai turun kemana-mana mempraktekkan ada begini. Saya kok rasanya ada apa di balik ini semua? Sudahlah bapak-bapak. Kita ingin ada pergantian presiden 2024 ini bulan Oktober. Kasih ruang buat Pak Prabowo untuk memperbaiki bangsa ini dan meneruskan. Beri ruang kepada Pak Jokowi menyelesaikan tugas-tugas. Oke, saya ini karena hal yang sangat serius untuk dijawab, saya berikan kesempatan untuk apa tadi? Operasi senyap yang tadi dikatakan ada ingin mengganti. Mendongkel dugaan saya Bapak Kapolri. Ini Bung Rasman ini jadi udah kemana-mana gitu. Kami ini tugasnya adalah memberi bantuan hukum. Saya nggak tahu yang Bung Rasman omong itu. Saya nggak menuduh Kapolri, saya nggak menuduh. Bukan, saya hanya bilang. Enggak loh Bang, saya nggak menuduh Bang. Ya. Saya melihat informasi yang berkembang dan liar ini kok kayaknya aneh gitu. Ada apa dengan ini gitu loh Bang. Ya. Nah itu aja. Oke, saya luruskan ya. Oke, silakan. Jadi intinya adalah salah satu tugas kami untuk membantu. Kalau hari ini para terpidana, mungkin besok Bung Rasman minta bantuan kami kalau mungkin juga akan bantu gitu loh. Kita lihat masalah-masalahnya. Jadi bukan ke fokus pada masalah Cirebon ini saja gitu. Bang, ada banyak pengacara sekarang.